Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Noah Asbanu, dalam ibadah raya pada pagi hari ini. GPI Fata Boyolali. Marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa, siapkanlah hatimu. Kita mau datang dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena percayalah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu akan mengubahkan kita sekalian. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus akan membawa kita mengalami kasih, kuasa, dan mujizatnya. Karena Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, marilah kita akan siapkan hati kita akan menyanyikan pujian ini. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan nama di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji Bapa, Engkau layak kami agungkan Bapa. Lord Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau layak kami puji Bapa, Kau layak kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan Bapa, Kau layak diagungkan Bapa, Kau layak disanjung dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau lihat setiap pribadi dan pribadi pada saat pagi hari ini ya Allah. Engkau lihat semua sidang jemaat-Mu. Engkau lihat para pemirsa pada pagi hari ini. Engkau tahu situasi kehidupan mereka.
Engkau tahu musim kehidupan yang mereka alami saat ini ya Allah. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sebagaimana yang kami alami saat ini. Mungkin ada keputusasaan, mungkin ada rasa duka dan air mata. Oh, karena kami pun telah kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Yesus, Engkau adalah sobat yang sejati untuk kami sekalian. Yesus, Engkau adalah penolong satu-satunya buat kami semuanya. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau sudah akan mengulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau akan menjamah setiap pribadi. Engkau akan memulihkan dan memberkati semuanya. Biarlah Bapa, lawatan daripada Allah, kuasa Allah, mujizat daripada Allah akan dinyatakan buat kami semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan datang ke hadapan Tuhan dan kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini, turunlah kiranya saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Allah buat kasih dan pemeliharaan daripada Allah yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa untuk kami sekalian. Sekalipun kami belum bisa berbakti secara offline ya Allah tatap muka, namun kami boleh bersyukur Bapa karena pemeliharaan daripada Allah begitu sempurna untuk kami sekalian ya Allah. Karena itu Bapa, kami kembalikan kemuliaan, kami kembalikan pujian, kami kembalikan hormat hanya bagi Engkau. Bapa di sorga, Engkau lihat setiap pribadi demi pribadi. Mungkin ada di antara mereka ya Allah yang datang kepada Engkau saat pagi hari ini, datang dengan beban dan pergumulan yang berat, datang dengan sakit penyakit. Maka Yesus, biarlah Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau akan menjamah setiap pribadi yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat, Roh Kudus memulihkan semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau memberkati Allah. Para pemimpin bangsa kami diberkati oleh Engkau, terutama untuk semua anak bangsa diberkati dan diselamatkan oleh Engkau ya Allah. Situasi bangsa diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa kami Indonesia aman, tentram dan damai karena kasih, kuasa, pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Jauhkanlah bangsa kami ya Allah dari berbagai tantangan, ancaman, baik dari dalam maupun dari luar Bapa, yang berusaha untuk mengguncangkan akan NKRI, Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika ya Allah. Karena kemarin Bapa, Engkau akan menolong, menyertai dan berkati. Oh, kota kami yang kami cintai Boyolali, Allah kiranya memberkati ya Allah. Boyolali tetap aman, Boyolali kondusif, Boyolali damai, Boyolali tetap tersenyum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Semua sidang jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, terutama seluruh cabang GPIAI di seluruh persada Nusantara, semua diberkati oleh Engkau. Terutama Tuhan untuk GPIAI Al-Fatah Boyolali ini diberkati oleh Tuhan. Kami terlupa berdoa untuk sesepuh kami, Bapak dan Ibu Surya Kusuma. Tuhan memberkati mereka, mereka sehat dan kuat, mereka diberkati oleh Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami akan siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau akan berbicara, biarlah Engkau akan menjamah, melawan dan memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Sementara firman diberitakan, biarlah Roh Kudus akan berbicara. Mujizat terjadi Bapa, mujizat terjadi Bapa, mujizat terjadi Bapa pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah saya dan saudara yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai
kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, Roh Kudus berbicaralah, berfirmanlah untuk kami sekalian, kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perhelatan Piala Dunia tahun 2018 yang lalu, penyerang tim nasional Kolombia yang bernama Redem Falcao itu membobol gawang Polandia pada menit yang ke-17. Sebuah gol yang amat sangat menentukan bagi Kolombia pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gol ketiga dari Falcao itu di kancah internasional itu membuatkan dia tercatat sebagai pemain Kolombia yang banyak dalam penampilan bersama dengan yang paling banyak di dalam penampilannya bersama dengan tim nasionalnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Falcao kerap memakai keberhasilannya itu di lapangan hijau untuk menunjukkan imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika terjadi gol, ketika terjadi kemenangan yang begitu luar biasa bagi tim nasional Kolombia pada waktu itu, maka Falcao seringkali menunjukkan atraksinya yang begitu luar biasa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia memperoleh kemenangan. Oh, dia bisa melakukan gol bukan karena kehebatan Falcao sebagai manusia, tetapi dia melakukan gol itu semua semata-mata karena kasih dan kuasa daripada Kristus Yesus Tuhan, karena pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga sedang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika terjadi gol, maka kemudian Falcao akan berlutut dan dia kemudian akan mengangkat kaos timnya, dan di dalam kaos ini bertuliskan sebuah pernyataan demikian: bersama Yesus engkau tak pernah sendirian, bersama Yesus engkau tidak pernah sendirian, bersama Yesus engkau tidak pernah sendirian. Sahabat dan terkasih, Falcao sebenarnya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa apapun tantangan kesulitan, apapun perhelatan yang saat ini sedang engkau alami dalam kehidupan ini, dengarkan sahabat, mungkin ada saja engkau putus asa, mungkin ada saja engkau kecewa, dan engkau mengira seolah-olah Tuhan akan meninggalkan engkau, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Seberat dan sehebat apapun pergumulan yang engkau alami dalam kehidupan ini, percayalah, sebagaimana Falcao mengingatkan kepada kita sekalian bahwa engkau tidak pernah sendirian. Bersama Yesus engkau tidak pernah sendirian. Bersama Yesus engkau pasti akan menang. Bersama Yesus ada pertolongan. Bersama Yesus pasti ada mujizat. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan daripada apa yang diungkapkan oleh Falcao ini mengingatkan kepada kita sekalian, sebagaimana janji firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini, bahwa hari ini telah lahir buat kita sekalian seorang juru selamat, dan dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai akan kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita punya Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas khotbahnya di atas bukit, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kita sekalian. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dalam segala hal, segala perkara. Sahabat dan kasih, Natal tahun ini amat sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Sebagaimana kita biasanya merayakan Natal, saudara. Tetapi situasi tahun ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amat sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa yang sama itu juga dialami, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf melihat bahwa Maria tunangannya itu sedang mengandung, maka dia kemudian secara diam-diam mau menceraikan akan
tunangannya tersebut. Tetapi ketika dia diam-diam merancangkan sesuatu rencana untuk menceraikan akan istrinya, datanglah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Hai Yusuf, janganlah engkau ceraikan akan istrimu, karena anak yang dikandung oleh tunanganmu itu berasal dari Roh Kudus, dan dia akan lahir, dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai akan kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pergumulan, apapun kesulitan saat ini, mungkin engkau juga sebagai manusia, ketika tantangan, pergumulan dan kesulitan itu semakin silih berganti menimpa akan kehidupanmu, maka mungkin seperti apa yang dirancangkan oleh Yusuf, engkau juga saat ini sedang merancang rancangan yang jahat di mata Tuhan. Engkau saat ini sedang merancang rancangan yang tidak berkenan kepada Allah. Sahabat, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada Anda, kembalilah kepada Tuhan, tinggalkanlah rancanganmu itu, datanglah kepada rancangan ilahi, yaitu rancangan Tuhan Yesus. Ia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat engkau, tapi rancangannya adalah rancangan yang sejahtera. Datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Dia adalah Sang Immanuel. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan pergumulan yang kau alami saat ini, tetapi datanglah kepada Yesus. Hari ini lahir Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan saya dan saudara, yang akan menolong saya dan saudara di dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda dan saya sungguh menyadari bahwa Dia adalah Juru Selamat buat kita sekalian, maka sesungguhnya apapun pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang dapat menolong kita sekalian di dalam segala hal, segala perkara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, atau para pemirsa dimanapun Anda berada saat pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh menyadari, jika engkau sungguh-sungguh percaya bahwa hari ini telah lahir bagi engkau Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah Allah Immanuel, Dia adalah Allah yang menyertai akan saya dan saudara. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan penyertaan daripada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Sang Immanuel telah lahir dari dia sekalian, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, jangan takut. Kalau engkau percaya saudara bahwa engkau punya Yesus, kalau engkau percaya ada Juru Selamat di dalam kehidupan Anda, kalau engkau percaya bahwa engkau punya Sang Immanuel, yaitu Allah menyertai Anda dan saya, maka jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah lewat Nabi Yesaya untuk mengingatkan akan umat Israel, yang mana pada waktu itu mereka sedang mengalami berbagai penindasan di bawah pemerintahan daripada Babel pada waktu itu saudara, di mana mereka dibuang akibat daripada dosa dan pemberontakan mereka, di dalam keputusasaan, di dalam kekecewaan yang mereka alami. Maka datanglah firman Tuhan untuk mereka sekalian, di mana Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat yang terkasih, mungkin saat ini ada begitu banyak persoalan yang kau alami. Mungkin saat ini ada begitu banyak pergumulan yang kau alami. Mungkin saat ini ada tantangan. Mungkin saat pagi hari ini ada cerita tangis, duka dan air mata yang kau alami. Mungkin saat pagi hari ini ada persoalan yang silih berganti menerpakan kehidupanmu. Engkau menjadi putus asa, engkau menjadi kecewa, bahkan rasa-rasanya lebih baik engkau mati daripada engkau hidup, diliputi dengan berbagai beban dan persoalan hidup yang silih berganti menimpakan kehidupanmu. Maka sebagai abdi Tuhan, saya mau sampaikan kepada engkau, firman Allah datang kepada engkau saat pagi hari ini. Jangan takut sahabat, apapun persoalan hebat yang engkau alami dalam kehidupan ini, Yesusmu lebih hebat dari setiap persoalan yang kau alami dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin saat ini engkau sebagai manusia, engkau sedang diperhadapkan
diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup. Engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai kesukaran. Oh, masalah yang silih berganti menerpakan kehidupanmu. Sehingga engkau rasa-rasanya seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar dan lain sebagainya. Sehingga saat ini engkau menjadi bimbang dan ragu. Siapa yang akan dapat menolong engkau? Siapa yang akan menyelamatkan engkau? Siapakah yang akan membantu engkau untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kau alami dalam kehidupan ini? Sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada kau sahabat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah Sang Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertakan saya dan saudara. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, sebab Dia Allahmu. Kalau engkau percaya engkau punya Yesus, kalau engkau percaya engkau punya Allah yang hidup, jangan takut saudara yang terkasih. Tidak ada istilah takut di dalam kehidupan kita sekali sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kita harus tetap percaya ada Yesus yang sanggup untuk menolong, ada Yesus yang sanggup untuk memberkati, ada Yesus yang sanggup memberikan kepada kita sekalian jalan keluar untuk kita sekalian. Dengarkan saudara yang terkasih, mungkin saat ini engkau sedang terjatuh, mungkin saat ini engkau tidak berdaya dan sebagainya. Dengarkan baik-baik, tangan Tuhan terulur buat engkau. Tangan yang memegang engkau dengan tangan kanannya, dan di engkau akan diberikan kemenangan atas setiap persoalan yang engkau alami dalam kehidupan ini. Karena itu sahabat yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong yang hebat. Dia adalah penolong satu-satunya buat saya dan saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Hari ini Sang Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara dalam suka maupun duka, ada bersama-sama dengan kita sekalian. Dengarkan sahabat, penyertaan daripada manusia itu ada batasnya. Penyertaan daripada orang-orang terkasih ada batasnya. Penyertaan dan kehadiran serta kasih sayang daripada seorang ayah ada batasnya. Penyertaan dan kasih serta perlindungan daripada seorang ibu ada batasnya. Penyertaan dan kasih sayang daripada seorang suami ada batasnya. Penyertaan dan cinta daripada seorang istri ada batasnya. Penyertaan dan kasih sayang daripada seorang anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anak ada batasnya. Tapi dengarkan baik-baik, kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dahulu Dia pernah menolong engkau, hari ini pun Dia pasti akan menolong engkau. Kalau dahulu engkau bisa menyaksikan akan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Allah dalam kehidupan Anda, masakan engkau lupa sahabat, datanglah kepada Yesus. Ingatlah kasih dan penyertaannya. Dia menyertai engkau dalam suka maupun duka. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan, kalau kita menyadari bahwa kita punya Immanuel, kita punya juru selamat yang lahir buat kita sekalian. Hal yang kedua, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 26 itu dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya, ayat-ayat firman Tuhan itu dikatakan bahwa lihatlah burung-burung di udara, yang begitu kecil, tapi dipelihara oleh Bapamu di sorga. Bahkan pandanglah bunga bakung yang ada di padang, yang hari ini tumbuh, besok layu dan mati. Tapi perhatikanlah, bunga bakung itu tidak ada sesuatu pun yang lebih indah daripada bunga bakung sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman Allah berkata, kemah Salomo sekalipun tidak seindah salah satu bunga bakung yang ada di padang. Sahabat yang terkasih, jangan buat dirimu sebagai anak-anak Tuhan untuk menderita seolah-olah engkau tidak berdaya, seolah-olah engkau tidak berharga, seolah-olah engkau tertindas, seolah-olah engkau yang paling kecil, seolah-olah engkau yang paling hina. Dengarkan baik-baik, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang terhina, orang-orang yang dalam kesesakan. Dengarkan baik-baik, Dia Raja di atas segala raja, tapi Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Dia lahir di kandang di Bethlehem, dibungkus dengan lampin, dan diberingkan di dalam pelungan. Dia lakukan itu semua untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita yang percaya kepada Yesus
Anda dan saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Masihkah sahabat engkau menyadari? Masihkah sahabat engkau percaya bahwa engkau adalah anak-anak Allah? Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Engkau adalah anak raja, bahkan raja di atas segala raja. Jangan nyanyi di gereja, aku anak raja, engkau anak raja, tapi masalah sedikit. Lalu kemudian anak raja dan sebagainya, engkau tidak bisa buat apa-apa. Sahabat yang kasih, bangkitlah hari ini, datanglah kepada Tuhan. Ingatlah identitasmu, engkau anak raja, bahkan raja di atas segala raja. Karena itu saudara, jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dapat menolong kita sekalian dalam segala hal, segala perkara. Karena itu sahabat yang terkasih, kuatkan hatimu, kuatkanlah dirimu. Datanglah kepada Yesus. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu ketika saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sekelompok orang yang berusaha untuk kemudian membuat sebuah jalan baru di sebuah pedesaan yang belum ada jalannya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu regu pekerja pergi untuk memotong-motong pohon di desa tersebut untuk membuka jalan. Maka ketika memotong pohon-pohon ini, ada seorang pekerja yang melihat sebuah sarang burung di sebuah pohon yang akan ditebangnya. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang pekerja kemudian dia berhenti sejenak. Dia melihat ke atas sarang burung ini, ada apa gerangan? Ada apa di dalam sangkar burung ini? Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia kemudian ketika ia melihat, maka tiba-tiba ia melihat ada beberapa ekor anak burung di dalam sangkar tersebut. Lalu kemudian ia mulai terperangah. Wow, kalau saya potong pohon ini akan jatuh, pohon ini akan tumbang, anak-anak burung ini akan mati. Lalu kemudian mereka memilih untuk menandai pohon ini dan tidak memotongnya, dengan harapan bahwa anak-anak burung ini bisa diselamatkan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu kemudian para pekerja tersebut datang lagi ke pohon tersebut. Ia menggunakan alat untuk melihat sarang burung tersebut. Apakah anak-anak burung itu masih ada di dalam sarang ataukah tidak? Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian berpikir bahwa aku akan ambil anak-anak burung itu dan aku ingin untuk pelihara. Dan ketika anak-anak burung ini diambil dan dipelihara, sangkar yang indah seperti apapun juga tidak akan seindah ketika mereka hidup di alam yang bebas. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekiranya anak-anak burung ini bisa berbicara dan berdoa di dalam sangkar burung di atas pohon, mereka akan berkata, Tuhan, tolonglah kami sehingga kami tidak jatuh ke tangan daripada si penebang pohon ini. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Lalu apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika seminggu kemudian dan datanglah penebang pohon ini untuk melihat ke atas sangkar burung ini. Dan ternyata ketika dia mulai melirik sana sini, dia kemudian mencoba memakai alat untuk mengorek-ngorek akan sangkar ini. Dan ternyata sangkar ini kosong saudara. Anak-anak burung yang ada dalam sangkar tersebut sudah pada terbang semuanya. Mereka lolos hidup di dalam alam yang bebas. Saudara terkasih, si penebang pohon ini tidak berhenti sampai di situ saja, tapi dia kemudian mengorek isi daripada sarang ini. Dan ketika dia mengorek isi sarang ini, maka dia menemukan itu ada banyak kertas. Dan sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika dia mengorek kertas-kertas ini, maka dia melihat kertas-kertas yang dipakai oleh induk burung untuk mengalasi akan anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa beristirahat atau tidur, itu adalah kertas-kertas sekolah minggu saudara. Dan ketika sang penebang pohon ini mencoba untuk melihat kertas ini dengan begitu cermat, maka dia kemudian menemukan sebuah tulisan yang begitu jelas. Dan tulisan itu berbunyi demikian, jangan takut, ia memeliharamu. Ia memeliharamu. Jangan takut, ia memeliharamu. Jangan takut, ia menyertai engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, burung-burung kecil ini tidak punya akal pikiran seperti saya dan saudara. Tapi induk burungnya itu mencoba untuk mengambil kertas-kertas ini dan dipikir secara logika manusia tidak masuk akal.
Tapi ternyata dia membaringkan akan anak-anaknya di atas sebuah pernyataan firman, di atas sebuah pernyataan iman. Ia Sang Pencipta memeliharamu. Ia Sang Pencipta menyertaimu. Sahabat yang terkasih, kalau burung-burung yang kecil ini, firman Allah berkata bahwa burung-burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit, itu bisa dipelihara oleh Bapa di surga. Masakan ia akan melupakan saya dan saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua belajar saudara, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus lewat firman Allah ini sebenarnya dia mengingatkan kepada para pendengar di dalam khotbahnya di bukit. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda perhatikan ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenalkan Allah. Jangan sampai saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah sekian lama ikut Tuhan, dari lahir sampai tua bongkok seperti ini. Tetapi dari lahir khawatir, muda khawatir, sudah tua khawatir, dan mau mati tambah khawatir lagi dan akhirnya binasa. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi ingat, saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Allah yang tahu akan Allah, yang tahu akan bahwa engkau punya juru selamat. Jangan pura-pura nggak tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya tiap hari ke gereja, tiap saat mendengarkan firman Allah lewat YouTube dan lain sebagainya, tapi khawatir masih jalan lancar. Hari ini dengar firman Tuhan, jangan khawatir habis dengar firman Tuhan lupa dan terus khawatir dalam kehidupan ini. Sahabat yang terkasih, jangan khawatir. Yesus Sang Immanuel lahir buat saya dan saudara. Hal ketiga saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang perlu kita perhatikan, kalau kita menyadari bahwa dia adalah Sang Immanuel, Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang menyertai akan saya dan saudara, maka kuatlah dalam segala hal, segala perkara. Kalau kau sungguh-sungguh percaya bahwa Allahmu adalah Allah Sang Immanuel, maka kuatkanlah hatimu. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa hari ini telah lahir bagi engkau Juru Selamat. Kalau dia adalah Allah Immanuel, dia bukan hanya menyertai engkau, tapi dia adalah Juru Selamat buat saya dan saudara. Kalau namanya Juru Selamat, berarti kerjaannya yaitu menyelamatkan saudara. Kalau juru makan, ya dia berarti kerjaannya adalah mempersiapkan makanan. Kalau juru mudi, dia kerjaannya untuk mengemudikan sebuah kendaraan. Kalau dia juru selamat, dia adalah pribadi yang ahli untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi engkau Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah menetapkan kabar baik untuk kita sekalian, bahwa akan ada Sang Juru Selamat yang akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir sebagai seorang manusia yang hina dan papa, dilahirkan di kandang hina di Bethlehem, dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Kalau dia adalah Juru Selamat buat saya dan saudara, apa yang kau ragukan dalam kehidupan ini sahabat? Masalah apa yang belum selesai sampai hari ini, yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau putus asa, yang membuat engkau menjadi bimbang dan ragu? Percayalah, Sang Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan lahir buat engkau. Dia datang bagi engkau, dia mau menyelamatkan engkau, dia mau menolong engkau, dia memberikan jalan keluar yang terbaik buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun tantangan dan kesulitan yang kau alami dalam kehidupan ini, dengarkan baik-baik. Rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita sekalian. Ketika penderitaan itu tiba, ketika penderitaan itu menimpa dan bahkan silih berganti, kadang-kadang kita menjadi putus asa, kadang-kadang kita menjadi kecewa. Kita berusaha untuk mengambil jalan pintas, kalau mungkin bisa minum racun dan mati dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus. Apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, seolah-olah engkau tersisih dan terbuang, seolah-olah engkau tertindas dan lain sebagainya, dia datang untuk menyelamatkan engkau. Dia datang untuk menolong engkau pada pagi hari ini. Dia datang bagi engkau pada pagi hari ini. Kuatkanlah hati sahabat, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, rancangannya sempurna buat saya dan saudara.
Tantangan yang kau alami itu adalah cara Tuhan. Malaikat Tuhan yang itu sebagai engkau untuk membawa engkau lebih dekat kepada Sang Juru Selamat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alexander Selkirk adalah merupakan seorang pelaut pemarah dan perompak keras. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1703 ia bergabung dengan William Dampier menjara sebuah kapal dagang Spanyol di Pasifik. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah terjadi perselisihan dengan kapten kapal, maka Selkirk yang terkenal itu, ia kemudian ketika terjadi perdebatan yang sengit, maka kemudian kapten kapal berusaha untuk kalau bisa orang ini dibasmi saja, orang ini dibunuh aja, orang ini dibuang saja. Akibatnya apa yang terjadi? Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alexander Selkirk kemudian dibuang ke sebuah pulau, yaitu di Pulau Juan Fernandez. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pulau Juan Fernandez ada di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, yang jaraknya sekitar 400 mil sebelah barat Chili. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Selkirk menyadari bahwa tidak ada kru yang bergabung dengannya, tidak ada kru yang berusaha untuk membelanya, maka ia sempat menyesal sesaat dan memohon kapten kapal untuk bisa menyelamatkan dia. Tetapi kapten kapal menolak dan akhirnya dia harus dibuang di Pulau Juan Fernandez di dekat Chili. Sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Selkirk ditinggalkan sendirian dengan beberapa ketersediaan bahan pokok, antara lain ada pakaian, tempat tidur, batu api, 1 pound mesiu, ya, kemudian peluru, kapak, pisau, kettle, alat navigasi, dan yang ditinggalkan oleh sang kapten kapal buat Alexander Selkirk adalah sebuah Alkitab. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia ditinggalkan, maka Alexander Selkirk berkata, wah pastilah paling saya ditinggalkan beberapa saat lalu, kemudian akan ada kapal penyelamat atau ada kapal yang lewat dan aku pasti akan ditolong. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ia telah ternyata ditinggalkan dan tidak ada sebuah kapal pun yang lewat, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ia kemudian hanya seorang diri di dalam hutan di Pulau Juan Fernandez. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sempat mengalami keputusasaan. Ia sempat mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Sehingga Alexander Selkirk, dia berusaha untuk kalau bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Saudara, ia berusaha ketika waktu terus berjalan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dia. Maka ia kemudian mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Tikus-tikus begitu banyak. Kemudian dia mau makan dengan apa? Tak bisa makan, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia terus mempertahankan hidupnya. Dia terus hidup sendirian di dalam keputusasaan dan kekecewaan. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kisahnya, Alexander Selkirk berkata, untuk makan dia kadang-kadang mengambil daun dan dia makan, ulat dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia sudah terbiasa, dia mengejar, menangkap kambing liar dan menjadikannya disantap makan buat dia. Bukan hanya itu saja sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi untuk mengusir tikus-tikus, dia pun menjenakkan kucing liar, dan kucing liar ini kemudian mengusir tikus-tikus yang ada. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika di dalam kekecewaan, di dalam keputusasaan, dia ternyata ditinggal 4,5 tahun. Dia kemudian mulai membaca akan Alkitab. Dia mulai mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Hidupnya sebagai seorang perampok, pemarah, seorang berdosa, seorang penjahat, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diubahkan oleh Tuhan ketika dia mulai membaca akan Alkitab. Hidupnya semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus ketika ia membaca akan firman Allah. Dan apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia benar-benar pulih, ketika ia benar-benar berubah, maka datanglah sebuah kapal dari Inggris dan menolong serta menyelamatkan akan Alexander Selkirk.
Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia dibuang oleh sang kapten kapal. Ketika dia melihat akan kru kapal yang mana seorang pun tidak bisa menolong dia. Dia kecewa dengan mereka. Tapi dengarkan baik-baik. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Ketika dia diselamatkan oleh sebuah kapal Inggris. Maka setelah ia sampai di darat. Ia selamat. Apa yang terjadi saudara? Kapal yang ditumpangi oleh sang kapten itu ditangkap oleh pasukan Spanyol. Mereka semua dibunuh. Sebagian besar dibunuh, sudah kasih. Dan mereka ada yang dipenjarakan. Saudara, disitulah Alexander Selkirk menyadari bahwa ternyata rencana Tuhan indah adanya. Saudara, saat engkau dibentuk, saat engkau diproses, duka dan air mata pasti engkau alami dalam kehidupan ini. Keputusasaan dan kekecewaan, bagai Alexander Selkirk yang putus asa dan kecewa ketika dia dibuang oleh sang kapten kapal, ketika dia ditinggalkan oleh kapal tersebut dan kru kapal. Tetapi ternyata kapal daripada sang kapten itu tenggelam. Dan sebagian awak kapal itu terbunuh. Sisanya ditangkap oleh kapal Spanyol. Saudara, ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Sangat menyakitkan. Mungkin orang itu adalah ayah kita. Mungkin orang itu adalah ibu kita. Mungkin orang itu adalah suami kita. Yang tidur seranjang. Yang pernah mengungkapkan cinta buat saya dan saudara. Sayang, sehidup semati kita berdua. Namun ketika engkau menjalani hidup hanya beberapa saat, dia lupa akan janjinya kepada engkau. Dia meninggalkan engkau sebatang kara. Dia membuang engkau, menceraikan engkau. Dan seolah-olah dia tidak pernah mengungkapkan kata, sayang, aku cinta kepada engkau. Sahabat yang terkasih, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kisah pilu di dalam kehidupanmu. Siapakah yang dapat menolong engkau? Siapakah yang menyelamatkan engkau? Siapakah yang mau menghibur engkau? Bangkitlah sahabat. Yesus lahir buat engkau. Yesus lahir buat engkau. Yesus mau menyelamatkan engkau. Rancangannya sempurna dan indah adanya untuk kita semuanya. Amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dia sanggup untuk memberikan kepada kita sekalian jalan keluar. Bahkan dia mau menolong saya dan saudara pada pagi hari ini. Apa yang kau alami saat pagi hari ini? Ingatlah bahwa rencana-rancangan Tuhan sempurna dan indah adanya untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat saya dan saudara. Tapi rencana-rancangannya sempurna dan indah adanya buat saya dan saudara. Datanglah kepada Yesus, sahabat. Yesus menolong engkau dan saya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Percayalah sahabat, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dia mau menolong engkau. Dia mau memulihkan engkau. Ingatlah, rencana-rancangannya sempurna dan indah adanya buat saya dan saudara. Indah rencanamu Tuhan. Kita akan jadikan pujian ini. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara, mungkin saat ini engkau dihimpit dengan berbagai beban dan masalah kehidupan. Kau putus asa dan kecewa. Kau terluka. Engkau ditinggalkan sebatang kara. Datanglah kepada Yesus. Rancangannya sempurna buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus. Kita akan nyanyikan pujian dan saya akan berdoa buat saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan
berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, kita dalam hadirat Allah pada saat pagi hari. Sebagai manusia saat ini tidak tahu persis apa yang kau alami. Tapi mungkin saat ini engkau sedang mengalami berbagai kemelut hidup yang membuat engkau menjadi takut, bimbang dan ragu, putus asa dan kecewa. Bahkan mungkin saat ini engkau sedang merancangkan rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan yang tidak berkenan kepada Allah. Datanglah kepada Yesus, sahabat. Tanggalkan niat jahatmu, tanggalkan rancangan jahatmu, dan datanglah kepada Yesus pada saat pagi hari. Dia mau menolong engkau. Yesus menyapa engkau, anakku engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kebenaran. Kalau engkau adalah orangnya, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan datang buat engkau. Yesus lahir bagi engkau pada saat pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu. Saya akan berbuat engkau. Tuhan Yesus, kau lihat anak-anakku yang saat ini berada dalam beban dan kemudahan hidup yang berat. Mereka putus asa dan kecewa. Mungkin mereka saat ini sedang merancang rancangan-rancangan yang tidak berkenan kepada engkau. Ampuni Bapa, selamatkan mereka. Tolong mereka pada saat pagi hari ini. Mujizat keselamatan nyata untuk mereka sekalian. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang mau menyelamatkan mereka semuanya. Siapa Bapa? Siapa? Hapuskan setiap tetesan dengan air mata mereka. Pulihkan mereka semuanya ya Allah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sudah dikasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini engkau adalah orang yang saat ini sedang berbeban berat. Tidak ada orang yang peduli dengan engkau. Orang mulai melupakan engkau. Suami meninggalkan engkau. Istrimu melukai engkau dan mengecewakan engkau. Kau hanya hidup sebatang kara. Tidak ada orang yang peduli dengan engkau. Mungkin engkau merasa begitu sedih dan putus asa. Karena ketika engkau melihat pertolongan, tidak ada pertolongan dari siapapun juga. Orang-orang yang kau harapkan, mereka berbalik dan meninggalkan akan engkau. Mereka berbalik dan memfitnah, mengolok, mengejek, bahkan menindas engkau. Kalau engkau adalah orangnya, datanglah kepada Yesus. Yesus mau menolong dan menyelamatkan engkau. Mungkin engkau juga belum pernah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupanmu. Kau juga masih bimbang dan ragu. Kalau nanti engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, atau ketika dunia ini akan berakhir, engkau mau kemana? Apakah engkau akan masuk surga? Apakah engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka? Di sana hanya akan terdapat ratapan dan kertakan gigi untuk selama-lamanya. Kau belum memiliki kepastian hidup. Kalau engkau adalah orangnya, dengarkan baik-baik. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dia adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan saudara-saudara. Sehingga firman Allah berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga barang siapa percaya kepadanya dan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Firman-Nya juga berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang membukakan pintu hatinya, aku akan masuk dan mendapatkannya. Sehingga ia pun berfirman, siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, kalau Anda mau untuk meresponi akan panggilan Tuhan, kalau Anda mau datang kepada Yesus, sekalipun engkau adalah orang yang paling hina dan berdosa, Tuhan Yesus mau menolong engkau dan mengampuni engkau. Tuhan Yesus mau menyelamatkan engkau. Kalau engkau adalah orangnya, datanglah kepada Yesus. Jangan menunda sampai hari esok. Jangan lihat kiri dan kanan. Jangan lihat orang lain. Keselamatan itu adalah urusan pribadi Anda dengan saya, dengan Tuhan. Kalau engkau adalah orangnya dan Roh Kudus saat ini sedang menyentuh hatimu, datanglah kepada Yesus saat ini. Ikuti saya, kita sama-sama berdoa. Ikuti saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini hamba-Mu. Aku orang berdosa. Aku berbeban berat. Aku hina dan papa. Kasihani saya. Ampuni semua dosa saya. Saya percaya Kau Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia, termasuk saya. Saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Engkau. Masuklah saat ini. Bertahta dan berkuasalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, berbahagialah Anda yang mau meresponi akan panggilan Tuhan. Kalau engkau yang telah menerima Yesus, firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bersyukurlah Anda. Dekatkan diri kepada Yesus. Percayalah, ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika dunia berakhir, kau akan bersama saya, bersama Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Saudara terkasih, demikianlah seluruh rangkaian cara ibadah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kasih dan kuasa Kristus nyata buat kita semuanya. Sahabat yang terkasih, para pemirsa, khususnya jemaat Tuhan GPI Fata Boyolali, mengingat situasi pandemi COVID-19 di Jawa Tengah dan khususnya Boyolali yang semakin hari semakin meningkat, maka sekali lagi izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah baik Natal maupun tutup dan buka tahun secara offline atau tatap muka, tapi kita akan mengadakannya secara online. Ibadah Natal telah berlangsung hari Jumat, dan ibadah tutup dan buka tahun akan dilaksanakan pada tanggal 31 pukul 11 malam sampai selesai. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya seperti biasanya lewat acara tutup dan buka tahun ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama, perjamuan kudus, firman Allah yang akan kita dapatkan. Demikian pula pengambilan ayat mas dan juga persembahan syulu bagi Kristus. Tapi karena situasi pandemi COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan semuanya itu dengan baik. Bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang sudah sepuh, kami akan menghantarkan perjamuan kudus ke rumah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengikuti acara perjamuan kudus yang akan kita laksanakan khusus untuk tahun ini di minggu pertama, tanggal 3 Januari tahun 2021. Jadi untuk acara tutup dan buka tahun hanya ibadah biasa, pujian firman Tuhan. Untuk acara lainnya seperti biasanya, baik itu perjamuan kudus, pengambilan ayat mas, dan persembahan syulu, itu akan dilaksanakan pada minggu pertama tanggal 3 Januari 2021. Kami telah koordinasi dengan pihak Polsek Boyolali.
khususnya untuk Desa Winong, kita boleh diperkenankan untuk melaksanakan ibadah secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan tanggal 3 Januari dan selanjutnya. Karena itu, Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, siapkanlah hatimu untuk kita akan memasuki perjamuan kudus pada minggu pertama bulan Januari tahun 2021 jam 7 pagi di gereja kita. Tapi untuk para lansia dan anak-anak kita di bawah usia 12 tahun belum diperkenankan untuk menghadiri acara ibadah minggu. Karena itu Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, siapkanlah hatimu untuk memasuki acara perjamuan kudus pada tanggal 3 Januari yang akan datang. Demikian pula siapkan hatimu untuk mengambil ayat mas. Dan juga kita masing-masing mempersiapkan persembahan syulung kita untuk ucapan syukur kita di tahun 2020 yang telah berlalu. Dan kita boleh menyerahkan kehidupan kita, seluruh perjalanan hidup kita di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan lewat persembahan sulung kita. Demikian pula kita boleh membawa persembahan syukur kita, persembahan persepuluhan kita untuk Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian. Marilah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberkati. Tadahkan datang di hadapan Tuhan, kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Demikian Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, para pemirsa yang kami cintai. Sampai jumpa kembali bersama dengan kami dalam acara kebaktian tutup dan buka tahun dan kebaktian minggu secara offline atau tatap muka pada tanggal 3 Januari 2021 yang akan datang. Shalom, sekali lagi selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021 bersama saya Pendeta Noah Asban. Shalom.